Aku cuma minta 1 jam aja. Sekarang opening. Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Gimana sih rasanya hidup yang 24 jam dalam 7 hari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam bertahun-tahun itu dihabiskan buat ngurusin anak dan suami, sampai-sampai gak ada waktu buat diri sendiri. Jadi ini cuma permintaan yang sangat kecil banget dari seorang ibu. 1 jam aja, please biarin aku pergi 1 jam aja. Berikan aku anak-anakmu dan masuklah ke bathtubku. Apa nih? Anjir, kayak cerita horor. Teman baikku udah bahagia, dia menikah dan punya 2 anak, perempuan dan laki-laki. Tapi di dalam banyak hal suaminya itu kayak anak ketiganya. Dia gak bisa ninggalin suaminya buat ngurus anak-anak mereka selama 20 menit. Bahkan dia juga gak bisa pergi ke kamar mandi tanpa salah satu dari mereka bertiga ikut masuk buat nanya-nanya apapun, terlepas dari apa yang lagi dia lakukan di sana. Mereka tinggal lebih dari 1 jam jaraknya. Jadi saat mereka datang berkunjung ke rumahku, mereka nginep. Aku udah ngawasin anaknya selama lebih dari setengah jam waktu dia mandi dan gak ada masalah. Dia sangat berterima kasih sama aku buat hal itu. Tadi malam mereka semua datang setelah kerja dan dia curhat ke aku tentang gimana dia gak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan bahkan waktu ibunya ngurus anak-anaknya, dia masih harus ngurus rumah dan suaminya. Setelah dia selesai nyeritain semuanya, dia pun hampir nangis dan aku bilang ke dia kalau dia butuh waktu buat santai dan menenangkan diri. Di kamar mandi utama kami, kita punya jacuzzi, terus meja yang aku taruh di sebelahnya buat naruh minuman, makanan, dan TV di dinding buat nonton waktu lagi berendam. Asik banget, subhanallah. Disolawatin aja. Saat itulah aku bilang, ya judul dari postingan ini. Aku juga bilang ke dia buat pilih wine, sesuatu buat dimakan, dan mikirin mau film apa yang dia tonton. Dia pikir aku bercanda, jadi aku jelasin kalau aku gak bercanda. Aku bilang ke anak-anaknya dan suaminya kalau dia sedikit kurang sehat sampai nanti pemberitahuan lebih lanjut. Jadi kalau mereka butuh atau pengen sesuatu, minta aja ke aku. Aku juga nggak ngebiarin temanku pegang HP-nya, jaga-jaga kalau salah satu dari mereka nyoba buat nelpon dia. Aku ngurusin semuanya buat dia, dari bathtubnya, wine, makanan, dan anak-anaknya. Di satu sisi, suaminya bilang kalau dia harus nanya sesuatu ke temanku saat dia lagi di dalam kamar mandi. Aku hampir banget gigit putus kepalanya. Aku bahkan nggak bakal ngebiarin dia buat mendekat ke pintu kamarku. Dia bilang, dia gak bisa nemuin cas HP-nya. Dan aku bilang ke dia, ya itu kan bisa nunggu. Sumpah, aku tuh kayak lagi ngomong sama anak kecil. Temenku di dalam selama hampir 1 jam dan udah nonton 1 film romantis yang gak cocok buat anak-anak. Waktu dia keluar, anak-anaknya lagi tidur di kasur dan suaminya lagi nonton TV di sofa sama kami. Dia kelihatan tenang banget dan bahagia waktu keluar. Dia juga sangat berterima kasih karena aku bisa ngehandle anak-anak dan suaminya. Jadi dia bisa punya waktu buat dirinya sendiri. The fuck. Tapi itu dibiasain gak sih, Jem? Ini belum selesai? Belum. Salah satu alasan kenapa kami berteman dengan baik adalah karena kami saling menghormati keputusan satu sama lain tentang anak-anak. Aku sayang sama anak-anaknya dia dan bakal selalu bersedia buat ngawasin mereka untuk dia. Jadi kalau ada salah satu ibu yang selalu ngasih tahu aku tentang anak-anak, kalau kita nggak akan bisa berteman, bahkan aku nggak akan ngelakuin hal-hal kayak gini buat dia. Dia bahkan membela keputusanku dan suamiku untuk nggak punya anak ke keluarganya dia. Makasih ya buat yang udah baca ini dan aku minta maaf banget atas segala kesalahan pengetikan dan bahasa yang kurang baik. Jadi biar aku luruskan, pria dewasa ini ayah dari 2 anak
pengen bikin istrinya keluar dari bathtub cuma biar dia bisa nyariin cesan HP sialan itu. Aku harap apa yang udah kamu lakukan untuk dia bisa bikin dia sadar kalau dia berhak untuk diperlakukan dengan baik, dan semoga dia ninggalin cowok kekanakan ini. Anjir, jahat banget sih orang-orang. Aku pengennya sih lebih ke arah kayak ya dibiarin dulu lah. Ini kan gara-gara si ceweknya kan bikin dependensi suaminya, anaknya juga kan ke dia. Tapi banyak sih kondisi pernikahan yang kayak gitu, makanya tapi di dua sisi ya, kita ngelihat kayak itu ngerepotin banget. Tapi ada sisi cewek-cewek itu seneng kalau suaminya itu dependen ke dia. Jadi butuh Ngerasa apa-apa aman juga. nyari istrinya, butuh kaos kaki, butuh teh, butuh apa nyari istrinya. Jadi kayak istrinya tuh ngerasa aku dibutuhkan, oh aku tuh someone dalam hidup dia, oh dia gak akan bisa kehilangan aku, ada perasaan-perasaan kayak gitu kan. Jadi di satu sisi dia seneng kayak gitu, tapi di sisi lain emang bakal bikin capek ya, mungkin emang ada harganya ya segala hal. Jadi kalau dia ngerasa dia ingin merasa dibutuhkan, ya emang harganya dia mau nggak mau literally harus benar-benar dibutuhkan, dan itu bikin capek. Dibutuhkannya tuh bukan sekedar dibutuhkan butuh Secara gitu. secara romantis bukan kayak gitu. Sampai beneran dibutuhkan, sampai every little things itu loh, bukan yang esensial Iya aja. benar-benar. Sekedar Padahal nyari kalau casan kamu- HP kan bisa pinjem ke temennya kan. Padahal kan untuk kamu kebutuhan yang esensial aja itu cukup kayak gitu loh. Berarti kan kalau nggak ada kamu nggak bisa kan, ceritanya kayak gitu. Sedangkan nyari HP, nyari casan HP itu kan nggak ada kamu harusnya tetap bisa dilakuin kan. Ya aneh banget. Saking nggak pernahnya nyimpen juga bisa Iya, jadi benar, temennya benar. dia yang nyimpenin semuanya. Jadi emang bener suaminya bener-bener nggak tahu ditaruh di tas yang mana, di sebelah mananya mobil kayak gitu sih. Ini ada komen, harusnya kamu bisa nunjukin kepada suaminya seperti apa pasangan yang benar itu. Sahabatnya itu ngebela haknya untuk jadi manusia, berjuang mati-matian ngelawan 3 anaknya. Ya semoga suaminya juga bisa ngelihat perspektif yang berbeda kalau dia bisa jadi dewasa. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu. Soalnya aku juga tahu sendiri, temenku sendiri pun juga sering kayak ngepost suaminya terus bilang anakku kayak gitu loh. Itu gila nih gak sih? Kayak Tapi sering banget loh. anakku Aku gitu. juga nggak sekali 2 kali. Aku misalnya ngeliat temanmu itu kan satu, terus aku juga ngelihat ada beberapa orang yang dengan bangganya nyebut kalau itu tuh anak kayak gitu loh. Nyebut suaminya kan anak. Ada juga yang ngomong bayi gede, Bayi gede, gitu. ya, Terus kayak gitu. misalnya anaknya ini namanya Junior gitu ya. Dia ngefoto suaminya sama anaknya gitu, bilangnya Junior sama Junior gede kayak gitu, sama Junior dewasa kayak gitu lah. Semacam kayak gitu. Jadinya memang ya mungkin love language-nya orang beda-beda kali ya. Cuma kalau untuk kita mungkin emang agak enggak ini, karena kalau kamu secara enggak sadar memposisikan suamimu itu sebagai anak, ya dia bakal jadi anak gitu enggak sih? Jadi dependent, jadi kayak gitu. Maksudnya bukan sekedar imut-imutan doang, kayak gitu tuh bisa bener-bener loh dia mikirnya kamu tuh ibunya kayak gitu jadinya. Padahal anak laki-laki yang nggak pernah keluar rumah atau jauh dari ibunya kan bakal sulit banget kan untuk dia lepas dari image ibu-ibu itu iya, ngerawat benar. dia kayak gitu loh. Yang tadinya sosok ibu-ibu itu adalah ibu kandungnya dia, ya tinggal diganti dong jadi istrinya kayak gitu sih. Takutnya jadi nggak bisa membedakan bedanya ibu dan istri itu apa kayak gitu. Kalau istri kan ada pembagian yang jelas kan, tugas-tugas dalam rumah tangga kayak gitu. Padahal kalau ibu ke anak kan nggak kayak gitu kan. Agak iya sih, jadinya emang harus gimana ya, untuk jadi laki-laki itu kesannya kayak anak laki-laki itu pasti ada jadi anak kesayangan ibunya kan, kayak gitu kan Jim. Sedangkan anak perempuan tuh pasti disiksa sama ibunya. Terus ini lingkaran setan aja gitu, muter-muter terus. Jadi cewek nanti punya anak terus sayang sama anak laki-lakinya, terus semua anak cowok tuh rata-rata ya untuk pekerjaan rumah dan segala hal-hal Domestik. kayak gitu domestik itu tuh kayak tumpul gitu, nggak bisa ngelakuin. Iya benar. Kan makanya harus dikasih tahu dari kecil kan bahwa cewek cowok itu ya sama aja dalam hal
urusan domestik mestinya cowok pun bisa cuci piring, bisa masak, dan bisa ke pasar buat belanja kayak gitu sih. Cuman kalau emang lingkarannya udah kayak gitu kan juga bingung juga ya. Karena biasanya kan kalau anak yang paling disayang itu paling jarang disuruh-suruh. Iya. Biasanya anak perempuan yang disuruh-suruh buat ngapa-ngapain gitu loh. Jadi justru malah adeknya disuruh ngeladenin kakaknya kayak gitu kan. Jadi nggak dibagi dengan adil sih. Oke, segitu aja dari kita. Bye-bye.